Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wasilatuna, ustadz ustadzah dan para administrator atau admin dari TPQ yang akan mengajukan perpanjangan izin. Di video sebelumnya sudah kami jelaskan bagaimana mendaftar online untuk perpanjangan izin. Selanjutnya kita lanjutkan. Dalam video ini akan menjelaskan bagaimana merubah, ini tentunya yang perlu kita siapkan sebelum mengupload dan mengajukan itu adalah yang pertama, data dan berkas sudah disiapkan atau ya sudah selesai kita siapkan. Kemudian merubah data dari file gambar ke PDF, dari gambar ke PDF. Nanti kita kasih contohnya ya. Kemudian mengisi data online yang ada di Sibdar itu. Kemudian kita akan mengupload berkas. Baik, data dan berkas sudah disiapkan. Ini artinya kalau kita lihat pada data kita, pada data online Sibdar kita masuk dulu ya. Di bagian sini, di bagian TPQ sini, bagian profil, ini akan kita isi dulu. Tentu kalau data kita belum lengkap, maka harus kita buat. Ini belum saya rubah ya, ini belum saya rubah, nanti saya rubah. Setelah saya rubah, kita simpan. Di bagian bawah sini ada simpannya. Baik. Baik, bagaimana cara merubah file bentuk gambar menjadi bentuk PDF? Di sini saya contohkan adalah, di sini saya sudah mengambil Dena melalui Google Map. Satu berbentuk ini putih, ini yang satunya berbentuk hijau. Artinya di sini ada tanaman-tanaman dan ini diambil dari satelit. Langsung saja kita klik di sini, umpamanya image to PDF. Kita klik, lalu di sini ada banyak aplikasi. Kita pakai yang atas saja, I love PDF. Di bagian sini kita select JPG, lalu kita arahkan atau kita blok kedua file tadi, Dena 1 dan Dena 2, kemudian kita klik open. Lalu di sini kita atur, kita menyesuaikan saja fit sempit size as image. Jadi di sini kita menggunakan ukuran sesuai dengan bentuknya. Kemudian karena tadi bentuknya landscape, kita pilih landscape. Kemudian kita klik, ini apa ini? Kita tidak pakai ini, kita klik convert to PDF. Setelah kita klik convert, nanti kita tunggu akan ada file yang terdownload, yaitu hasil dari penggantian file gambar menjadi file PDF. Di bagian bawah ini sudah ada keterangan. Baik, ini hasil dari yang kita lakukan tadi, ya, ini merubah bentuk gambar menjadi bentuk PDF. Dengan cara yang sama, apabila sahabat ingin merubah bentuk gambar menjadi bentuk PDF, bisa dilakukan seperti yang kita sampaikan di awal. Sahabat, cara yang kedua untuk membuat file gambar menjadi PDF adalah sebagai berikut. Contohnya di sini ada surat keterangan domisili dari desa. Kemudian saya sudah membuka Microsoft Word, saya akan mengcopy di sini. Kemudian saya buat menjadi atau saya simpan kembali menjadi file PDF. Caranya kita klik copy, kemudian di sini kita paste. Di sini suratnya sudah sudah terpaste atau muncul di sini. Tinggal kita klik bagian
layout option, kita buat in front of text, kemudian kita kecilkan dulu, lalu kita buat dia penuh dalam halaman ini, kita tarik-tarik sampai memenuhi memenuhi wordnya. Baik, kalau sudah gini tinggal file, klik file, kemudian save as, lalu kita klik berkas, lalu kita tadi namanya adalah nomor 11 ya, kita klik di sini PDF, kita kasih angka tadi ya, surat domisili. Ini tadi yang bentuknya gambar JPG, kita hilangkan extension yang belakang itu biar menjadi PDF, lalu kita klik save. Nah, ini sudah tersimpan menjadi PDF. Kita cek pada tempat filenya di sini, ini gambar save as-nya menjadi PDF. Jadi cara yang kedua cukup mudah. Baik sahabat, kita akan mengisi data ini ya. TPQ Darul Mukarramah, oke, Taman Pendidikan Al-Quran, statusnya swasta, tanggalnya ini dipilih karena kita berdiri tahun 1993, kita klik tahunnya, dulu ya, kita klik tahunnya, bentar, klik tahun, ini harus mundur, tahunnya digulung sampai 93, ketemu bulannya Juli, tanggal 10. Oke, untuk tahun hijriahnya 14. Kemudian SK-nya, SK pendirian belum ketemu ya, atau tidak ada ini. Kemudian tidak berafiliasi. Di sini kalau ada afiliasi atau cabang, afiliasi itu cabang, ikut siapa. Di sini tidak terafiliasi. Kemudian ini yang diajarkan adalah Al-Quran dan Iqra. Selanjutnya alamat Jawa Timur, Bulurejo. Ini umpamanya tadi ini keliru. Tadi sebelumnya itu tertulis sebelumnya tertulis Balung Besuk. Ini jadi kalau umpamanya alamat kita salah ya, kita bisa pindah. Jadi ini urusannya dengan ini loh, koordinat, latitude, longitude. Nah, ini kalau salah ini akan berubah sendiri. Ini yang umpamanya diisi Balung Besuk, ini akan berbeda nanti. Alamat yang asli adalah desanya Bulurejo. Ini kan 751, belakangnya 16. Kita rubah Bulurejo. Kemudian kita klik cari. Untuk RT RW-nya sudah betul ya. Kita lihat di belakang, ini berubah. Ini sesuai dengan alamat. Ini dulu pernah ngisi emis, kemudian tersimpan nama ini ya. Kita tinggal update saja. Kalau sudah selesai, kita klik simpan. Oke, di sini sudah tersimpan. Nah, ini proses penyimpanannya sudah terupdate. Kemudian data pengelola juga harus disesuaikan ya. Nanti kalau sudah betul baru disimpan. Sahabat, setelah data terakhir kita isi aset yayasan, di sini harus diisi semua ya. Ada jumlah siswa atau jumlah santri, jumlah ustaz atau ustazah. Di sini yang ada santri difabel ini harus diisi 0. Kalau memang tidak ada, kalau ada ya diisi angkanya. Kemudian
setelah selesai, kalau kita tidak terafiliasi atau tidak di bawah naungan pondok pesantren, kita kan kosongi. Kemudian di bagian bawah sini tadi saya kosongi karena TPQ kami kan di bawah ketakmiran, maka tidak bisa disimpan. Maka cara untuk agar bisa tersimpan, kita kasih thread ya, kita isi tetapi dengan data thread ini, kemudian kita simpan. Ini sudah kita simpan tadi, di sini tidak bisa disimpan ulang. Selanjutnya kita coba cek di bagian data, bagian status ya. Kemarin kan statusnya kuning. Nah, bisa kita lihat di sini isian profil lengkap karena sudah diperbaharui, kemudian disimpan ketiga-tiganya tadi kan ada profil, ada pengelola, kemudian ada aset yayasan, itu sudah diperbaharui semua, kemudian disimpan, maka secara otomatis ini hijau. Baik, sekarang saya akan mengupload berkas. Ini saya contohkan. Kita akan mengupload surat permohonan tanda daftar. Kita klik di sini, surat tanda daftar umpamanya ya, surat tanda daftar. Filenya tidak sama juga tidak apa-apa. Maksudnya nama file ini surat tanda daftar gitu saja ya. Kemudian di bagian sini tentu harus kita pilih sesuai dengan yang tertera dalam berkas itu, dalam berkas jenis nama berkas yang ada di sebelah kanan. Kita pilih ini, lalu kita klik filenya. Jadi kita pilih di sini file yang kita punya. File saya ini belum lengkap, nanti akan saya lengkapi. Kita klik surat permohonannya, lalu kita klik open. Setelah klik open, kita klik simpan. Nah, sahabat, di sini ada keterangan, ada tanggalnya, ada jamnya, bahwasanya kita sudah mengupload. Kalau kita mengupload ini tidak harus urut 1, 2, 3 sampai ke 12, tidak. Jadi yang kita sudah punya bisa kita upload. Coba di sini saya akan mengupload Dena TPQ. Di sini harus disamakan, klik Dena, lalu kita klik filenya. Di sini kita klik filenya, kemudian sudah terupload, kita klik simpan. Kita lihat di bagian Dena bawah. Nah, ini ada. Jadi kalau nanti umpama ya ada kesalahan file yang masuk pada berkasnya, kita bisa menghapusnya ini. Ini hapus, ini berarti mengkosongkan kembali. Baik, kita cari lagi ya, ada berkas yang lain lagi. Coba saya ingin mengupload surat domisili atau domisili gini ya, domisili. Kita pilih surat keterangan domisili, lalu kita klik filenya domisili. Kita klik open, lalu simpan berkas. Bagian sini sudah terlampir ya, jadi yang sudah ada ini bisa dilihat berkasnya. Ini sudah tampil. Saya ulangi, ini kalau denanya kita klik, ini akan tampil denanya kemarin saya ambil dari Google Map. Baik, jadi nanti kalau tidak sesuai file yang kita lampirkan tadi, bisa kita hapus di sini ya. Baik, selanjutnya kita klik ini ya, profil. Kemudian kita klik filenya, lalu kita simpan. Di sini ada prosesnya. Lalu kita klik. Oh, maaf. Ini salah ini ya. Jadi tadi saya belum memilih ini. Makanya di sini ada dua, terlampirkan pada surat permohonan tanda daftar.
terlampir di sini. Kita bisa menghapusnya. Mestinya dia harus berada di bawah dari profil LPG. Kita klik ya, kita hapus. Oke, hapus. Nah, di sini kita ulangi lagi profil. Di sini harus benar profil LPG, sehingga nanti dia bertempat di bawah dari tulisan profil. Klik open, lalu simpan. Kita lagi susunan pengurus. Kita pilih dulu susunan pengurus, open, simpan. Proses kita cepet-cepetan juga bisa. Yang ada aja ya, data santri. Nanti yang lain menyusul. Data santri. Oke, kita klik data santri, lalu kita simpan. Fotokopi ijazah, ada fotokopi ijazah, ijazah. Oke, simpan lagi ya. Tinggal SK kepala dan tenaga pengajar, data kepala dan tenaga pengajar. Surat keterangan tanah ini tidak ada ya. Ini yang akta ya, akta notaris yayasan. Saya punya akta notaris TPG, ini aja dilampirkan ya. Akta notaris, open, simpan. Proses kita coba lihat ya status dari berkas kita. Selanjutnya kita lanjutkan. Di sini kuning karena penguploadan berkas belum selesai. Kita lanjutkan yang belum. Di sini yang belum adalah SK kepala dan tenaga pengajar. Kita klik di sini, SK kepala dan guru. Kemudian jangan lupa ini, kalau lupa nanti akan masuk di poin yang lain ya. SK ya, kita tulis SK, kemudian kita cari datanya, SK kepala, kemudian kita open, lalu kita simpan. Kita lihat proses penyimpanan di atas ini, dan bagian SK sini sudah terlampiri dengan file kita. Kita ulangi lagi untuk data kepala dan guru. Data kepala dan guru. Sini kita rubah, lalu kita isi data kepala dan guru, kita open, kemudian kita simpan. Proses penyimpanan. Baik, sahabat wasilatuna, di sini ada poin 7, fotokopi syahadah kepala atau tenaga pengajar. Ini berdasarkan dari info yang ada di sini, ini sifatnya tidak wajib. Artinya ketika tidak ada syahadah yang dimiliki, itu tidak perlu tidak perlu diisi, tidak perlu diupload filenya karena memang tidak punya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya di bagian sini keterangan yang berada bintangnya ini adalah yang wajib ada lampirannya. Jadi contoh di sini ya, yang tidak ada bintangnya adalah pada bagian fotokopi syahadah kepala atau tenaga pengajar, kemudian surat keterangan tanah, akta notaris yayasan. TPG itu kan terkadang berada di bawah ketakmiran tentu,
musola atau masjid itu terkadang juga belum sudah wakaf tapi belum punya surat dan belum punya surat sertifikat dan seterusnya, itu kan terkadang terjadi. Maka di sini kementerian ini memberi kelonggaran pada poin-poin ini. Baik, kita sudah mengupload yang diwajibkan. Selanjutnya kita lihat ke berkas kita, status berkas kita. Alhamdulillah, di sini kita lihat semuanya menjadi hijau. Tadi yang ada sini merah kuning semua ya, di sini kuning, kemudian di sini ternyata berubah menjadi tombol baru, ajukan permohonan. Baik, kita klik ajukan permohonan. Proses pengajuan LPG sukses dilakukan, dalam proses ya. Selanjutnya di sini kita perhatikan ada rekapan bahwasanya saya itu mengaktifkan aplikasi ini pada tanggal 10 bulan Agustus 2022. Kemudian saya menyelesaikan pengisian hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2002 jam 8 lebih. Ini jadi kalau di sini di bagian catatan perbaikan ini ada keterangan ya. Jadi kalau kita tidak mengupload dalam atau deadline-nya tanggal 2 September, kemungkinan pendaftaran kita, pengajuan perpanjangan ini akan di cancel dan kita harus mengajukan ulang. Baik, selanjutnya kita tunggu hasil dari pengajuan ini. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi ustadz ustazah atau admin dari lembaga TPQ yang ada di Indonesia. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.